Oke, selanjutnya untuk fitur persediaan aset tetap. Ini akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hol Junius dari AK241 dengan NIM 243010096. Oke, jadi untuk tanggal 16 Januari 2023, perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma ke beberapa pelanggan. Ini adalah salah satu bentuk marketing ya. Produk yang diberikan adalah kursi santai sebanyak 15 piece yang dikeluarkan dari gudang depan. Oke, kita akan ke dalam akun beban pemasaran ya, bagian accounting. Oke, buatlah akun dengan informasi tipe akun beban, kode perkiraan 6104, nama akun beban pemasaran. Oke, buat akun baru dulu dari buku besar. Akun perkiraan. Terus kita Oke, kode perkiraannya 6104. Tipe akunnya beban, udah bener ya. Untuk namanya kita buat beban pemasaran. Oke, benar, kita simpan. Oke, selanjutnya kita ke preferensi ya. Preferensi untuk penyesuaian persediaan. Terus untuk input penyesuaian persediaan. Oke, dari penyesuaian persediaan. Oke. Kita ke pengaturan. Oke, pengaturan preferensi. Kita buat dulu untuk akun perkiraannya. Terus ke penyesuaian persediaan. Kita buat akun penyesuaiannya dengan beban pemasaran ya. Kita simpan. Oke, berhasil ya. Terus kita cek yang persediaan. Penyesuaian. Mau kita input ya. Kita buat tanggalnya 16 Januari 2023. Kita pilih barangnya. Kursi santai. Kita proses ya. 15 piece. Ini untuk pengurangan.
Oke, kita ubah gudangnya dulu dari gudang depan. Lanjut. Oke, kita buat beban pemasaran ya, akun penyesuaiannya. Untuk keterangan kita buat pemberian produk secara gratis ya untuk pelanggan umum. Oke, sudah sesuai. Kita simpan. Kita cek datanya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke tanggal 17 Januari 2023 akan mengadakan paket promo ya. Oke, nama paket promonya paket kerja. Oke, langsung aja kita dari persediaan barang dan jasa. Oke, kita tulis nama barangnya paket kerja. Oke, untuk satuannya kita buat paket ya. Oke, jenis barangnya grup. Oke, PPN 11%. Selanjutnya harganya 700.000 per paket. Oke, untuk rincian belum ada ya. Kita input. Oke, sebelumnya kita masukkan dulu kategori barangnya di umum agar rincian grupnya itu bisa dimasukin meja kerja dan kursi kerja. Oke, masing-masing satu piece ya untuk meja kerja dan kursi kerjanya. Ini kursi kerja. Lanjut. Oke, semuanya sudah sesuai. Kita cek lagi ya. Ini harus teliti guys kalau buat accurate. Oke, 700.000 per paket. PPN udah 11%. Nah, kita simpan. Sekarang kita cek datanya. Oke, sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya tanggal 18 Januari pelanggan tertarik untuk membeli secara tunai ya untuk paket kerjanya sebanyak 5 paket dan pembayarannya melalui kas IDR. Barang dikeluarkannya dari gudang depan. Oke, kita ke penjualan dulu, kita ke faktur penjualan.
kita buat dulu ya. Untuk pelanggannya, pelanggan umum, tanggalnya jangan lupa diubah 18 Januari 2023. Oke. Paket kerja ya. Sebanyak 5 paket. Oke, sebanyak 5 paket. Oke, tinggal kita klik, udah ditotalin. Lanjut. Kita ubah dulu gudangnya karena ini barangnya dikeluarkan dari gudang depan sesuai instruksi ya. Oke, sudah benar. Kita buat dulu syarat pembayarannya. Ini enggak ada diketahui sih. Kita buat COD aja. Untuk keterangannya kita buat penerima penjualan tunai. Oke. Tanggalnya jangan lupa diubah 18 Januari 2023. Oke, down ya teman-teman. Cek sebelumnya sudah sesuai. Kita proses pembayaran. Nah, ini penerimaan penjualannya. Kita ubah dulu tanggalnya ya. (18 Januari). Oke. Kita ubah dulu buat kas IDR. Ini penerimaan penjualan tunai. Oke, ini ada kuis ya. Ini berapakah seseorang kasih IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini. Oke, selanjutnya kita akan cek. Simpan. Kita tutup dulu. Oke, untuk cek kuisnya kita dari kas dan bank. Oh ya, history bank. Oke. Kita cocokkan dulu ya kas IDR.
tanggalnya saya mulai dari tanggal 1 ya sampai tanggal sekian yang 18 Januari 2023. Coba dulu ya teman-teman. Januari 2023. Aku buat di tanggal sekian aja ya. Oke. Kita cek. Nah, ini untuk jawabannya. Oke. Selanjutnya tanggal 19 Januari. Perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru. Mau memodifikasi warna ya. Dari produk kursi santai sebanyak 10 piece. Ada terkena biaya modifikasi 250.000 dan dialokasi sebagai akun beban operasional lainnya. Oke. Untuk informasinya dikeluarkan dari gudang depan, akun biaya pesanan persediaan dalam proses. Oke, kita langsung saja ke persediaan. Oke, pekerjaan pesanan ya. Coba dulu tanggalnya 19 Januari 2023. Oke, selanjutnya kita buat dulu namanya kursi santai sebanyak 10 piece teman-teman. Dari gudang depan ya. Oke, sudah sesuai. Kita lanjut untuk datanya. Tadi beban operasional lainnya ya. Oke. Untuk jumlahnya itu 250.000. Lanjut. Untuk infonya ini. Oke. Untuk keterangannya menerima pesanan. Sorry guys, itu akun biayanya adalah persediaan dalam proses. Ini keterangan kita buat aja menerima pesanan modifikasi ya. Oke, kursi santai. Lalu kita cek lagi. Oke, sudah benar 250.000. Ada 10 piece. Kita simpan. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjut lagi ke persediaan barang jasa. Oke, untuk jenis barangnya buat kursi pesanan ya. Nama produknya kursi pesanan. Kategorinya kursi saja. Kursi pesanan. Oke, kita buat kursi ya untuk kategorinya. Jenis barang persediaan sudah sesuai. Oke, kita lanjut. Satuannya piece. Karena bukan paket ya, ini per piece. Oke. Harga jual satunya 950.000 ya per piece.
Oke, ada kena PPN 11% juga. Saya baca dulu instruksinya. Oke. Pajak pertambahan ya. Oke, sudah sesuai ya teman-teman. Kita simpan. Selanjutnya untuk tanggal 20 Januari 2023. Oke, menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus. Oke, yang ada pada tanggal 19 Januari ya. Untuk produknya kursi pesanan ada 10 dari gudang depan. Oke, kita ke persediaan. Penyelesaian pesanan. Kita cek dulu datanya. Menerima pesanan kursi santai. Oke. Kita lihat notanya. Oke. Produk ini perusahaan langsung mengirimkan barang ya. Sekaligus tagihannya kepada PT Inti Furniture. Oke, kita ke persediaan. Terus ke penyelesaian pesanan. Pengirimannya dilakukan dengan mobil box. Oke, kita ubah dulu tanggalnya. 20 Januari 2023. Oke. Oke, untuk kursinya, sorry ya guys, salah input. Sebenarnya kursi pesanan sebanyak 10 piece. Kuantitasnya ada 10. Dari gudang depan. Oke, keterangannya kita buat aja penyelesaian pesanan kursi santai. Oke, simpan. Oke, selanjutnya kita buat faktur penjualannya ya. Sorry, faktur tagihannya dari faktur penjualan. Oke, kita cek dari ini dari PT Inti Furniture ya. Kepada PT Inti Furniture kita buat dulu namanya.
PT Inti Furniture. Oke, kita ubah tanggalnya 20 Januari 2023. Kursi pesanan ya. Sebanyak 10 piece. Oke. Dari gudang depan. Lanjut. Oke, kita buat dulu infonya. Oke, 20 Januari sudah benar. Untuk keterangannya, pengiriman dan penagihan faktur sekaligus ya. Simpan. Lihat datangnya. Oke, sudah sesuai ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke, 20 Januari 2023 melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk barangnya ada kursi kerja sebanyak 5 piece dan meja persegi sebanyak 5 piece. Tadi aku lupa ubah tanggalnya. Kita ubah 20 Januari. Oke, simpan. Nah, ini baru kita lanjut lagi. 20 Januari yang 2/23. Saya cek dulu ya. Oke, sudah sesuai. Oke, lanjut lagi ke pemindahan barang. Ini dari gudang belakang ke gudang depan.
Oke, kursi kerja ya, sebanyak 5 piece. Dan meja persegi. Meja persegi. Sebanyak 5 piece. Untuk keterangannya, kita buat aja pemindahan barang. Kita bawa dulu tanggalnya 20 Januari 2023. Oke, simpan. Oke, untuk penerimaan barang, kursi kerja dan meja persegi ya. Oke, sudah sesuai. Kita ubah dulu keterangannya. Oke, menerima pesanan, pemindahan barang dari gudang belakang. Oke, sudah pas ya. Kita cek lagi. Oke, simpan. Oke, selanjutnya tanggal 21 Januari kita buat berarti kita disuruh buat paket. Oke, ini mengadakan paket santai. Nama paket promonya paket santai. Oke, kita buat dulu ya untuk nama barangnya. Paket santai. Kita buat jadi satunya paket. Oke, untuk harganya 550.000. PPN 11%. Langsung kita buat untuk isi paketnya. Kursi santai dan meja bundar ya, masing-masing 1 piece. Kita simpan.
Oke, kita cek dulu datanya. Oke, sudah tertera ya. Selanjutnya tanggal 22 Januari. Ini ada CV Berkah Abadi, dia tertarik untuk membeli secara kredit untuk paket santainya sebanyak 20 paket dan barangnya dikeluarkan dari gudang depan. Oke, kita ke penjualan. Faktur penjualan Berkah Abadi ya. Tahu dulu tanggalnya 21 Januari 2023. 22 Januari guys. Oke. Paket santai sebanyak 20 piece. Dari gudang depan ya. Oke, udah diubah. Oke, keterangannya penjualan kita buat aja penjualan kredit ya. Paket santai oke, kita ubah dulu tanggal pengirimannya. Oke, sudah sesuai ya teman-teman, kita simpan. Kita cek dari data apakah sudah masuk. Oke, sudah sesuai ya. Oke, untuk notanya ada 20 paket santai, 20 kursi dan 20 meja. Oke, untuk selanjutnya untuk tanggal 23 Januari saat melakukan pengecekan fisik di gudang belakang, perusahaannya menemukan sebanyak 1 kursi bar yang cacat. Oke, kita akan masukkan ke beban barang rusak. Oke, kita buat dulu akunnya. Tipe akunnya beban, kode perkiraan 6105, nama akunnya beban barang rusak. Oke, kita tutup dulu. Ke persediaan. Oke, kursi bar ya. Kita buat pengurangan karena mau diganti. Ini kita input dulu untuk penyesuaiannya. Penyesuaian karena barangnya cacat. Dan dihapus.
Oke, untuk tanggalnya sudah sesuai. Kita ke buku besar dulu. Kita buat akun perkiraannya. Untuk tipe akunnya beban ya. Kode 6105. Untuk nama akunnya beban barang rusak. Oke, kita simpan. Oke, kita ke menu pengaturan, preferensi. Kita tambahkan dulu akun bebannya. Oke, kita pilih beban barang rusak. Nah, ini dia. Baiklah, kita simpan. Dan kita balik lagi ke penyesuaian persediaannya. Oke, kita ganti dulu akun penyesuaiannya. Oke, sudah sesuai ya semuanya. Kita simpan. Oke, kita lanjut dengan kuisnya. Nah, ini dia untuk jawabannya ya. Oke, selanjutnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita lanjut lagi ke tanggal 24 Januari. Manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk kursi santai sebanyak 10%. Dikarenakan dari perubahan harga dari pemasok untuk harga baru ini akan efektif per 1 Februari 2023. Oke, kita ke menu penjualan, ke penyesuaian harga diskon. Umum. Oke, kita ubah dulu tanggalnya. Januari 2023. Kursi santai. Kita akan naikkan 10% ya. Ini 1:10.
Sorry salah, kita ulang lagi. Oke, kita jumpa untuk jumlahnya, untuk harganya di 231.000. Oke, lanjut. Penyesuaian, kita buat keterangannya penyesuaian harga. Kita tulis saja kenaikan harga jual 10%. Oke, mulai berlaku tanggal 1 ya. Per 1 Februari 2023. Oke, simpan. Selanjutnya untuk tanggal 25 Januari, perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai kepada pemasok umum dengan nomor faktur AT005. Oke, nama asli Sang Hong, tanggal beli 25 Januari. Oke, ini nanti untuk infonya kita buat dulu buku besarnya. Oke teman-teman, ini aku cek dulu datanya. Pembeliannya dilakukan melalui Bank Mandiri ya. Untuk yang tanggal 25 Januari 2023. Ini untuk transaksi aktiva tetap. Oke. Untuk catatannya kita buat pembelian aset tetap secara tunai. Untuk penerimanya penjual. Oke, kita simpan. Oke, kita kembali ke aset tetap. Untuk namanya tadi AC Sang Hong ya. Tanggal 25 Januari 2023.
Untuk akun asetnya, peralatan, dan akun akumulasi penyusutannya kita buat di akumulasi penyusutan peralatan, dan beban penyusutannya beban penyusutan peralatan. Oke, kuantitasnya 1 udah bener. Untuk umur asetnya 5 tahun. Kategori aset peralatan. Kategori asetnya peralatan. Untuk datanya transaksi aktiva tetap. Jumlahnya di 5.400.000. Oke, untuk catatan, pembelian tunai AC Oke, simpan. Oke, semuanya sudah sesuai. Kita cek dulu datanya. Itu AC Changhong. Baiklah, ini bagian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan kepada Fani. Halo semuanya, saya Fani dan di sini saya akan menerangkan beberapa fitur dari Akuret Online ini. Nah, untuk soal yang pertama, di mana kita membeli aset, pertama-tama kita harus menambah faktor pembeliannya dulu dengan mengisi pemasok sesuai dengan soal yang diberikan, tanggal, nomor faktur, harga dan sebagainya. Dan karena di sini dibilang bahwa pembelian ini tanpa PPN, maka kita tidak akan menambahkan PPN tersebut. Kemudian kita simpan dan kita harus menambah aset tersebut ke daftar aset kita. Namanya disesuaikan dengan seperti yang di soal, yaitu laptop Samsung, penggunaannya dan sebagainya. Nah, di sini metode penyusutannya merupakan metode garis lurus. Oleh karena itu saya tidak mengubahnya, tapi kalau misalnya perusahaan membutuhkan metode lain, itu bisa disesuaikan. Untuk akun aset, kita pilih sesuai dengan kategori barangnya. Akumulasi juga begitu pula juga dengan beban penyusutan kita. Kuantitas dan umur aset itu disesuaikan sesuai dengan data yang ada. Dan nilainya juga, apabila ada nilai sisa tinggal di input, kalau misalnya tidak, ya ditulis saja 0. Dari sini kita harus pilih transaksi aktiva tetap dengan nominal yang seperti tertera di soal. Kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya soal berikutnya itu adalah tentang penjualan sebuah aset. Di sini yaitu 1 unit komputer dengan harga jual sebesar 4.250.000. Dan sebelum itu, kita harus menambah sebuah akun lagi dengan tipe akun beban lainnya dengan nama laba rugi atas penghentian aset tetap.
Oke, setelah kita simpan aset tersebut, kita akan ke menu aset tetap dan juga kita pilih menu disposisi aset tetap karena kan kita mau menjual aset tersebut. Terus dipilih aja nama asetnya, kemudian disesuaikan dengan tanggal dan juga kuantitas sebesar yang dijual. Dan di bagian akun laba rugi ini kita isi dengan akun yang barusan tadi kita buat. Oke, setelah itu karena ini kan menjual aset, jadi di sini kita akan mencentang menu di sebelah kanan tersebut yang ada bagian aset dijual. Itu kalian harus klik iya. Dan setelah diklik nanti akan muncul harganya, tinggal diketik sesuai dengan harga penjualannya. Kemudian kita simpan. Oke, soal berikutnya ini adalah tentang pengeluaran kursi kerja sebanyak 2 unit dari gudang depan. Jadi pertama-tama kita akan ke menu referensi dulu, dan di akun perkiraan ini kita akan pilih menu persediaan. Nah, di akun penyesuaian persediaan tersebut kita akan menambah sebuah akun, yaitu transaksi aktiva tetap. Oke, setelah kita menyesuaikan tersebut, kita akan ke bagian penyesuaian persediaan kita. Tanggalnya tinggal diinput sesuai dengan soal, dan juga kita pilih item atau barang yang akan kita keluarkan. Karena ini mengeluarkan stok, kita pilih pengeluaran. Sesuaikan dengan jumlahnya, dan juga katanya kan not gudang depan, jadi kita pilih gudangnya gudang depan. Oke, selanjutnya kita akan mencatat aset tetap tersebut. Yang tadi kita keluarkan itu kursi kerja. Nah, di sini kita harus menambah aset tetap sama dengan soal-soal sebelumnya. Kita pilih menu aset tetap, nama asetnya kita sesuaikan. Begitu pula dengan tanggal beli, tanggal pakai, metode penyusutan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kalian perhatikan di soal kan tidak ada disebutkan berapa nominal dari kursi tersebut. Nah, cara kita tahu nominalnya itu adalah dengan mengecek stok kalian. Persediaan kalian itu HPP-nya berapa, dan tinggal kalikan deh dengan kuantiti yang kita keluarkan tadi, yaitu sebesar 2. Dan setelah saya cek HPP-nya, dan juga saya kali dengan kuantiti yang dikeluarkan, inilah hasilnya. Oke, soal berikutnya yaitu pembelian SGD sebesar $500 menggunakan Mandiri. Di sini kita akan ke menu kas dan bank dan ke menu transfer bank. Oke, tanggalnya tinggal sesuaikan dengan soal. Begitu pula
dari kas atau bank tersebut dan juga ke kas bank mana dan juga nilai transfernya. Nah, setelah kita kan di soal diketahui nilai kursnya berapa. Kalau misalnya kita ganti, itu nanti dia akan muncul yang namanya selisih penggenapan. Jadi untuk selisih tersebut akan kita masukkan ke akun beban lain-lain. Kemudian kita simpan. Oke, untuk transaksi berikutnya ada bunga bank. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan bank itu, kita akan terus ke menu kas dan bank. Karena sesuai dengan namanya, kita membutuhkan transaksi tersebut. Jadi, kita ke menu yang sama lagi. Kita tinggal adjust tanggalnya. Dan ini kan kita menerima bank. Jadi, kita masuk ke pendapatan lain-lain. Transaksi berikutnya itu juga mirip, kita membayar biaya listrik, air, dan juga telepon sebesar 1.750.000. Prosedurnya itu sama, kita tetap ke menu kas dan bank dan kita pilih pembayaran. Dan untuk bebannya ini kita sesuaikan dengan apa yang kita bayar dan juga sebagainya. Dalam hal ini kan biaya listrik, air, dan telepon. Nominalnya tinggal dimasukkan sesuai dengan tagihannya, kemudian kita simpan. Nah, kemudian ini juga sama pembayaran untuk cetak brosur. Jadi, cetak brosur itu kan masuknya ke biaya, anggapannya biaya pemasaran. Oleh karena itu, di sini kita memasukkannya ke biaya pemasaran. Dengan nominal sebesar 1.250.000. Terus kita simpan. Nah, transaksi berikutnya itu sama persis, cuma bedanya adalah ini kita membayarnya ke akun hutang biaya sebesar 12.500.000. Oke, kemudian untuk soal selanjutnya kita akan melakukan yang namanya rekonsiliasi PPN. Nah, untuk rekonsiliasi PPN sendiri, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu adalah untuk membuka laporan kita. Jadi kita ke menu laporan, terus kita pilih daftar laporan. Kita ke bagian paling bawah, itu ada menu pajak. Nah, kita tinggal pilih rekonsiliasi PPN dan kita tinggal pilih periodenya, periode kapan sampai kapan. Kemudian tampilkan. Nah, kita tinggal scroll paling bawah, kita lihat selisihnya. Nah, apabila PPN masukan itu lebih besar daripada PPN keluaran, itu biasanya kita namakan sebagai lebih bayar. Jadi, kalau misalnya lebih bayar, kita tidak akan menyetorkan ke negara lagi. Namun sebaliknya, kalau misalnya pajak keluaran kita ternyata lebih besar, maka kita harus membayar ke negara sebesar selisih dari PPN tersebut. Nah, untuk kurang bayar PPN ini kita akan menjurnal, yaitu kita ke menu buku besar, ke jurnal umum, dan di sini jurnalnya untuk di debit adalah PPN keluaran sebesar dengan nominal yang kurang bayar tadi. Kita taruh di debit, kemudian di kreditnya itu adalah PPN kurang bayar sebesar nominal yang sama juga. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya itu ada pada saat Desember 2022 kita membayar asuransi. Jadi kita tinggal ekspor di laporan berapa sih nilai saldo dari asuransi dibayar di muka ini. Dan kan kita tahu itu adalah untuk 1 tahun. Jadi kita tinggal bagi 12 dari saldo tersebut dibagi 12 bulan, di mana 1 bulannya itu berarti adalah 4 juta. Jadi kita ke buku besar juga dan juga jurnal umum. Jurnal di sini adalah
beban asuransi kita bertambah, kemudian di kredit adalah yang berkurang asuransi di muka. Asuransi dibayar di muka. Kemudian kita simpan transaksi tersebut, dan pada periode akhir bulan untuk menutup buku, kita harus melakukan yang namanya proses akhir bulan. Nah, untuk itu kita ke menu perusahaan, kemudian kita pilih proses akhir bulan, kemudian tinggal pilih deh bulan berapa dan juga tahun berapa. Kemudian kita simpan.